إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa terus menjalankan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berkenan menerima amal soleh kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini akan membahas tentang sebuah surat yang sangat agung di dalam Al-Quranul Karim. Surat ini dinamai dengan Fustatul Quran, inti dari Al-Quran. Dinamai juga dengan Sinamul Quran wa zirwatuhu, puncak dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, innaha sayyidatu suwaril Quran. Surat ini adalah pimpinan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagian ulama mengatakan, innaha tashtamilu ala alfi khabarin wa alfi amrin wa alfi nahyin. Surat ini terkandung di dalamnya 1000 berita, 1000 perintah dan 1000 larangan. Innaha suratul Baqarah. Surat ini adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang ke-87 dari sisi urutan turunnya. Turun setelah surat Al-Mutaffifin dan sebelum turunnya surat Ali Imran. Surat ini adalah surat Madaniyah, yang artinya surat ini turun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Surat ini adalah surat yang paling panjang di antara surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quranul Karim. Dahulu di kalangan para salaf, apabila seseorang di antara mereka sudah menghafal surat Al-Baqarah dan sudah mempelajarinya, maka dia dipandang dengan penghormatan yang sangat tinggi
karena dia telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak di dalamnya. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "Balaghani anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu makatha ala suratil Baqarah 8 sinin yata'allamuha." Telah sampai kepadaku bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau fokus selama 8 tahun untuk bisa mempelajari surat Al-Baqarah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Baqarah merupakan salah satu surat yang memiliki banyak keberkahan dan keutamaan. Di antara keutamaan dari surat Al-Baqarah bahwasanya dia bisa mengusir syaitan dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Perhatikanlah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya menganjurkan kepada kita agar kita membaca surat Al-Baqarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Di mana kuburan tidak dijadikan tempat untuk mengerjakan salat. Di mana kuburan tidak dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran. Maka kerjakanlah sebagian dari salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Kerjakanlah salat sunnah di rumah kalian. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, sehingga rumah kita tidak seperti kuburan. Terlebih sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah di dalamnya, karena dengan itu maka syaitan-syaitan yang ada di rumah kita akan lari dan menjauhi rumah-rumah kita. Di antara keutamaan dari surat Al-Baqarah juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Karena sesungguhnya seseorang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan surat Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Surat Al-Baqarah adalah sebuah benteng yang tidak akan mampu ditembus oleh al-batalah. Muawiyah berkata, "Balaghani annal batalah hiya as-saharah." Yang dimaksud dengan batalah adalah sihir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas memerintahkan kepada kita agar membaca surat Al-Baqarah. Karena dengan kita banyak membaca surat Al-Baqarah,
kita akan mendapatkan beberapa keutamaan dan manfaat. Yang pertama, fa inna akhdhaha barakah. Karena dengan kita membaca surat Al-Baqarah, dengan kita mempelajari surat Al-Baqarah, kita akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan pada diri kita, keberkahan pada waktu kita, keberkahan pada keluarga kita. Wa tarkaha hasrah. Orang yang meninggalkan membaca surat Al-Baqarah, tidak mau mempelajarinya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Kerugian di dunia karena dia tidak akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang mau mempelajari dan mengamalkan surat Al-Baqarah. Kerugian di akhirat karena kelak dia tidak bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mau mempelajarinya dan mengamalkannya di dunia ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tastati'uhal batalah. Surat Al-Baqarah adalah tameng yang tidak akan mampu ditembus oleh tukang-tukang sihir. Kenapa bisa demikian? Karena seorang penyihir ketika dia mau menjalankan aksi sihirnya, maka dia akan meminta pertolongan kepada jin-jin yang jahat, kepada syaitan-syaitan. Dan ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka jin-jin yang jahat ini, syaitan-syaitan ini akan lari dan menjauhi rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah, bahwasanya di dalam surat ini terdapat satu ayat yang merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayatul kursi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abal Munzir, tahukah engkau satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang telah engkau hafalkan yang paling agung? Maka untuk menjaga kesopanannya, Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tapi Nabi SAW kemudian kembali bertanya kepadanya, Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah engkau satu ayat di dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab kemudian menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat itu adalah ayatul kursi. Maka Nabi SAW menepuk dada beliau seraya mengatakan, liyahnikal ilma Abal Munzir. Bersyukurlah atas ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, wahai Abal Munzir. Di antara hadis
yang juga menunjukkan tentang keutamaan dari ayat kursi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu malam beliau menangkap seorang laki-laki yang ingin mencuri. Setelah berdialog dengan laki-laki ini, maka dengan berbaik hati laki-laki ini ingin mengajarkan kepada Abu Hurairah satu doa yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang manusia. Dia berkata, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Fa innahu lan yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih." Laki-laki itu berkata, apabila engkau ingin tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayatnya. Sesungguhnya apabila engkau melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus bagimu seorang penjaga dan syaitan tidak akan mampu mendekatimu sampai datangnya waktu pagi. Maka di pagi harinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ala innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Sesungguhnya dia telah berkata kebenaran meskipun dia adalah seorang pendusta. Apakah engkau tahu siapakah laki-laki yang tadi malam engkau tangkap? Abu Hurairah mengatakan tidak. Nabi mengatakan dia adalah seorang syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah, bahwasanya pada penghujung dari surat Al-Baqarah ada dua ayat yang sangat mulia, dua ayat yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim untuk dibaca pada setiap malamnya. Dan dengan membaca dua ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafatahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Dua ayat dari akhir pada surat Al-Baqarah, maka barang siapa yang membacanya pada suatu malam, dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna dari kafatah, Allah akan mencukupkannya. Beliau mengatakan qila, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah kafatahu min kulli su'in. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkannya, akan menjaganya dari seluruh keburukan-keburukan yang bisa saja menimpanya di malam hari itu. Qila kafatahu syarra syaitan. Ada juga ulama yang mengatakan maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari keburukan syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Baqarah. Maka kami cukupkan sampai di sini, dan semoga yang sedikit ini memotivasi kita agar kita merutinkan untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah-rumah kita,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya qawiyyu ya matin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.